punya kemampuan berobat, sekarang punya kemampuan berobat. Begitu besar pekerjaan yang akan kita hadapi. Nah, kami dari Ikatan Bidan Indonesia tentu berharap supaya program ini sukses. Begitu besar pekerjaan, harusnya juga memberdayakan semua potensi yang ada, terutama bidan. Bidan ini dengan karakteristik pelayanan kelas menengah ke bawah, dan tentu saja ini boleh dikatakan sangat tepat untuk melayani peserta-peserta JKN. Dan sampai saat ini alhamdulillah sudah ada perbaikan, Pak Fahmi. Sudah banyak bidan-bidan yang ikut menjadi jejaring, namun masih belum cukup kalau kita lihat dari kuantitas. Ada 40.000 bidan praktek mandiri, mungkin belum 25%. Karena proses dan sistemnya yang mungkin belum pas. Dengan ada kemarin perubahan Permenkes, bahwa salah satu kendala kemarin adalah dengan jejaring, oke, tapi ternyata klaimnya itu banyak masalah. Nah, kemarin alhamdulillah sudah ada perubahan, BPJS dapat membayar langsung ke bidan praktek mandiri. Saya rasa ini satu terobosan yang bagus, dan tentu saja ini harus diketahui oleh semua sistem. Jadi puskesmas bahkan juga tidak mau bekerja sama dengan bidan praktek mandiri, karena kemungkinan ada asumsi kalau tidak datang ke bidan pasti ke puskesmas. Karena di puskesmas sekarang itu persalinan juga dibayar. Kalau dulu kan bayarannya ya tahulah kita, sekarang juga sama. Jadi semakin banyak yang datang ke puskesmas, itu SHU-nya akan semakin banyak. Tapi kalau dikasih kesempatan bidan-bidan, tentu berkurang yang datang ke puskesmas. Jadi ini sepertinya sudah menjadi kompetitor BPM oleh puskesmas. Padahal pekerjaan besar tidak mungkin dilayani hanya oleh fasilitas pemerintah. Nah, kita potensi-potensi yang ada dan sudah teruji dengan jam persal, menurut kami layak untuk diberi peluang. Kemudian tadi disampaikan oleh Bu Menteri apa Pak Fahmi ya, biaya yang digunakan untuk persalinan itu besar sekali. Tidak jauh berbeda dengan tindakan-tindakan bedah. Saya berasumsi besarnya barangkali karena banyak persalinan dengan seksosesaria. Besar sekali, saya tidak tahu persentasenya berapa. Kita tahu angka proyeksi dari WHO 15-20% persalinan itu yang akan bermasalah. Berarti 80% itu ada pada tatanan persalinan normal. Nah, ini mungkin menjadi beban juga buat BPJS. Harusnya bayarnya kalau di tatanan primer 600, kalau di rumah sakit persalinan mungkin di sana sudah tidak jadi persalinan normal namanya. Nah, tapi ini tidak tahu bagaimana caranya bisa kasus-kasus resiko tinggi atau komplikasi itu besar sekali persentasenya. Kita punya acuan sebetulnya, tidak akan lebih dari 20%. Waktunya Ibu? Iya, baik. Kemudian satu lagi. Tadi ketidakadilan sampai oleh Dr. Agung, barangkali ini mungkin menjadi perhatian kita juga. Kalau kita lihat sekarang, yang banyak memanfaatkan fasilitas BPJS adalah orang di kota, yang punya fasilitas pelayanan bagus, punya dokter spesialis, punya subspesialis dan lain sebagainya. Sementara yang di desa-desa mau berobat kemana dia? Kalau dia mendapat masalah, ya mungkin fasilitasnya tidak sebagus yang di kota-kota. Maksudnya BPJS juga mendorong, tentu Kementerian Kesehatan, ini ada Pak Donald juga, fasilitas-fasilitas kesehatan ini tentu secara bertahap harus ditingkatkan juga kualitasnya, supaya semua orang mendapatkan pelayanan yang sesuai standar. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.